Ada sih, dia kan punya besok kayak Swiss Army gitu kan, ditaruh di leher saya. Kita mati bareng sekarang ya. Titik terendahnya saya sakit ditinggalkan suami saya, gitu aja. Dia tinggalkan saya pas Lebaran, ya kan? Nggak ada seorang suami ninggalin karena Lebaran. Saya cuma berdua sama anak saya, ditinggalin dan saya sakit stroke, tidak bisa jalan. Terus dia gitu, saya juga kena COVID dan dia tidak mau, sementara senang-senang dia mau gitu saya sakit ditinggalkan, cuma gitu doang. Jangan-jangan yang awal tadi, yang manis-manis di awal tadi itu bukan bentuk-bentuk ketulusan, tetapi bentuk-bentuk dari manipulasi psikologis. Nah, biasanya manipulasi psikologis ini memang biasa dilakukan oleh pelaku-pelaku kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Kalau dalam waktu yang singkat kemudian terasanya ini, kok orang ini sangat sayang, sangat perhatian, sangat memberikan cinta yang luar biasa, itu justru kita boleh mewaspadai itu sebagai mungkin ini proses yang kurang lazim dalam membentuk hubungan yang sehat. Udah lepas, lega. Alhamdulillah ya, sekarang saya lagi enjoy, tidak terbebani, hidup saya happy, saya ngatur hidup saya ke depan dengan ke anak buah saya dan karyawan saya, dan enjoy dengan vlog saya, dengan YouTube saya. Ya itulah bagian dari hidup saya sekarang ini, insya Allah ya. Ya, jadi tadi memang benar ya, yang bersangkutan tadi hadir ya dengan ditemani oleh anggota atau penyidik dari Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan sakit. Ya, yang bersangkutan punya penyakit asam lambung, sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Kabar mengejutkan datang dari aktris sekaligus mantan politisi Vena Melinda yang baru-baru ini mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diduga dilakukan oleh suaminya, Ferry Irawan. Seketika pasangan selebriti itu pun ramai menjadi pemberitaan nasional. Usai diduga mengalami KDRT, Vena melaporkan sang suami, Ferry Irawan, ke Polres Metro Kediri Kota pada Minggu, 8 Januari 2022 lalu. Apa yang dialami oleh Vena tentu saja mengejutkan. Pasalnya, perempuan berusia 50 tahun itu baru saja pulang dari Hong Kong usai berlibur, sebelum menyambangi salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur, dan di kamar hotel itulah Vena mengalami tindak kekerasan hingga hidung dan wajahnya berlumur darah. Apa yang dialami oleh Vena membuka kisah lama. Bagaimana tidak? Mantan istri ketiga Ferry Irawan, Anggia Novita, juga memiliki pengalaman pahit saat masih menjadi istri Ferry Irawan. Lantas, seperti apakah kisah yang dialami Anggia Novita saat masih menjadi istri Ferry Irawan? Dan seperti apa pula kondisi Vena kini usai mengalami kekerasan hingga hidung dan wajahnya berlumur darah? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum hilang ingatan publik dengan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami sejumlah selebriti tanah air pada tahun 2022 kemarin. Kini, di awal tahun 2023 ini, kasus serupa kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korban KDRT ialah finalis Putri Indonesia 1994, yaitu Vena Melinda, yang diduga dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Dugaan adanya KDRT yang dialami oleh Vena semakin kuat usai di media sosial dihebohkan dengan tersebarnya foto Vena yang berlumuran darah. Alhasil, unggahan foto perempuan berusia 50 tahun ini pun ramai menjadi perbincangan banyak orang. Usai diduga mengalami tindak kekerasan, Atala, anak kedua Vena, mengunggah kondisi ibundanya yang tengah berbaring saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit.
Beredar kabar pula jika Vena kini mengalami luka yang cukup serius. Kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Ferry terhadap Vena itu pun akhirnya mengingatkan kembali pada cerita lama, sebagaimana yang dialami mantan istri ketiga Ferry, Anggia Novita. Lantas, seperti apakah cerita Anggia Novita saat menjadi istri Ferry Irawan? Benarkah Ferry kerap berlaku kasar pada dirinya? Banyak sekali ya yang saya alami ya sama dia. Ya selain juga dia juga kasar ya, agak kasar ya. Kalau misalnya dia marah itu, dulu dia sering banting pintu terus ditonjokin. Dan dia selalu bilang kalau misalnya dia bangunnya selalu siang ya. Kalau dia siang itu dia bangun, dia bilang gini, yang makan yang katanya gitu. Saya di kantor, kamu nyusul di kantor kan 5 rumah dari rumah ya kan. Kamu ke kantor aja. Kamu makan makasih katanya gitu kan. Nah, oh iya ya nanti deh saya bilang gitu kan. Nah kadang-kadang saya sampai rumah, lalu saya udah tadi makan gitu apa. Kamu nggak makan, langsung diambil makanannya dibuang ke tempat sampah. Ada sih, dia kan punya besok kayak Swiss Army gitu kan, ditaruh di leher saya. Kita mati bareng sekarang ya. Titik terendahnya saya sakit ditinggalkan suami saya, gitu aja. Dia tinggalkan saya pas Lebaran, ya kan? Nggak ada seorang suami ninggalin karena Lebaran. Saya cuma berdua sama anak saya, ditinggalin dan saya sakit stroke, tidak bisa jalan. Terus dia gitu saya juga kena COVID dan dia tidak mau, sementara senang-senang dia mau gitu saya sakit ditinggalkan, cuma gitu doang. Saya juga dikasih cobaan juga stroke juga ya karena kelalaian saya juga ya kan, dan saya juga salah pilih pasangan juga ya kan, bukan seorang yang menuntun saya ke arah yang benar juga enggak. Kita main judi terus gitu kan, kita senang-senang terus, kita keluar negeri terus, berhura-hura terus gitu kan. Begitu saya sakit juga tidak diperhatikan. Saya pikir itulah hidup yang saya pikir cobaan buat hidup saya. Tapi insya Allah ya dengan cobaan ini Allah juga berbuat sangat sayang sama saya. Saya dikasihkan jalan yang terbaik sama Allah. Saya dipisahkan ya kan. Saya juga bisa lebih move on lagi, saya bisa lebih berbuat baik sama manusia lagi, saya juga bisa lebih berprestasi lagi, ya kan, insya Allah ya kan ya, saya pikir gitu, ya mudah-mudahan dia juga lebih baik lagi ya dari yang dulu dilakukan kepada saya gitu. Udah lepas, lega, alhamdulillah ya sekarang saya lebih enjoy, tidak terbebani, hidup saya happy, saya ngatur hidup saya ke depan, dengan anak buah saya dan karyawan saya, dan enjoy dengan vlog saya, dengan YouTube saya. Ya itulah bagian dari hidup saya sekarang ini, insya Allah ya. Saya sih nggak, orang waspada sih terserah orang aja ya, saya nggak mau nasihatin orang juga ya. Ya maksud saya ya kali aja memang dia udah hijrah dan benar-benar sadar ya kan dari kelakuan yang dulu-dulu ya, saya pikir alhamdulillah aja, kita doain aja semua yang terbaik buat orang ya kan, kita nggak boleh jahat jadi orang. Punya pasangan lagi ada ingin punya pasangan lagi nggak? Aduh yang bener, yang amin ya amin ya amin ya amin deh aminin Tapi aja. kriteria Mbak Anggi yang seperti apa sih? Yang kaya dong. Ya kaya, keren dan pintar. kemarin nggak begitu ya? Oh itu kurang. Bukan. Bercanda. Dan kabarnya sekarang dirimu sudah banyak yang dijodoh-jodohin buat dirimu. Iya dong. Cantik begini. Dijodoh-jodohin banyak yang menjodohkan gitu kan. Gimana tuh? Amin aja. Amin. Berarti pengennya tetap sama-sama pengusaha ya Mbak Anggi saat ini. Ya insya Allah ya. Gak mau artis lagi. Insya Allah doain aja yang terbaik. Iya memang saya. Semuanya saya yang menceraikan, saya yang bawa lawyer, itu aja. Saya bisa tegesin aja bahwa saya yang menceraikan dia. Udah. Karena dia sudah pergi dari rumah saya. Jadi saya ceraikan, udah titik. Maaf, banyak barang-barang yang sudah itu masih tetap dibawa sama dia, itu benar nggak sih Mbak Anggi? Waktu dia pergi semua barang udah dibawa pergi semua. Sejak saya kena stroke, terus saya sakit ke COVID, barang dia sudah tidak ada satupun di rumah saya.
Bahkan tinggal jaket pun dia minta semuanya. Termasuk saat ini barang-barang branded yang Mbak Anggi berikan ini sampai Oke, saat ya ini sudah sering cukup dipakai. menjadi dia semuanya itu. Itu Sekarang masalah. masih dipakai Mbak Anggi sampai sekarang masih dipakai. Berarti saat Ya sudah saya udah semuanya. Ya, semoga bermanfaat. Bermanfaat. Konfirmasi tentang kemarin kan kabar tentang foto yang di belakang dada punggung itu sempat mengatakan bahwa itu mamahnya dia gitu. Saya mirip sama Mama Hidia. Tapi sebenarnya gimana? Saya mirip sama Mami, oke. Kalau itu foto adalah raut wajah Mbak Anggi kan. Iya, dah stop ya. Oh, saya pikir sebenarnya sih bagus ya. Saya malah lebih itu, tapi kan memang saya yang gugat bukan dia. Tapi pengadilan pengennya saya yang ngomong, bukannya dia. Kalau dia maunya dia yang gugat ya kan. Tapi kan sini jelas bahwa dia meninggalkan saya lagi saya sakit. Kalian lihat sendiri. Nah itulah Ferry Irawan gitu. Wah saya enggak, saya memaafkan mereka buat apa ya sakit hati. Tinggal mereka aja sendiri memperbaiki diri, saya pikir gitu. Keluarganya Mas Ferry ya. Keluarganya Ferry alhamdulillah masih baik, sama Mami juga masih baik. Sama Ferry-nya masih ngegantung. Lagi sibuk honeymoon. Lagi sibuk honeymoon. Pokoknya intinya ya selalu mendoakan yang terbaik lah ya kan. Mendoakan semoga pernikahannya langgeng, sakinah mawaddah warahmah, cuma ya udah sampai di situ aja gitu kan. Sekarang masih belum bisa berkomunikasi ya mungkin mereka lagi honeymoon gitu kan. Ya mereka honeymoon ya kita kerjain ini gitu kan. Mungkin ada pesan nggak buat Mas Ferry gitu? Ya selamat aja, semoga nggak cerai lagi. Soalnya kan ini udah keempat kali. Kan pertama kan Ma Audrey, dia bilang 2 kali, udah cukup banyak. Mbak Anggi boleh tegasin Mbak Anggi apa ucapannya Mbak Anggi tadi? Doanya Mbak Anggi untuk Ferry. Ya nggak cerai lagi dan untuk terakhir kali. Oke itu aja. Nasib naas kini rasanya sedang dirasakan oleh Vena Melinda. Belum genap 1 tahun usia pernikahannya, Vena harus mengalami kejadian tidak menyenangkan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan. Bahkan saat ini Vena masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Vena dan Ferry Irawan resmi menjadi pasangan suami istri pada 7 Maret 2022. Pernikahan keduanya digelar cukup mewah di White Sands Beach Retreat di Pulau Dewata, Bali. Keputusan Vena dan Ferry untuk menikah usai menjalin hubungan perkenalan secara singkat bisa dikatakan hanya hitungan bulan dan membuat banyak orang bertanya-tanya. Bahkan tidak sedikit yang ragu kalau keduanya akan langgeng dalam menjalani biduk rumah tangganya dengan harmonis. Terlebih bagi Ferry yang sempat mendapatkan sorotan tajam dari netizen lantaran pernah menikah 3 kali dan ketiga pernikahannya berakhir kandas. Maka tidak heran jika pernikahan keempatnya dengan Vena sempat mendapat tanggapan negatif. Terlebih keduanya kerap mempamerkan kemesraan di depan publik. Lantas, seperti apakah tanggapan Melissa Grace, seorang selebriti sekaligus psikolog, dalam melihat hubungan singkat yang dilalui oleh Vena dan Ferry sebelum akhirnya memutuskan menikah? Benarkah hal tersebut adalah salah satu faktor yang dapat memicunya KDRT? Saya memberikan edukasi secara umum, begitu ya. Jadi kalau perkenalan, kenapa orang bisa dalam perkenalan yang singkat kemudian terjadi seperti bucin atau mungkin penuh dengan kemesraan, justru kalau menurut saya sebagai psikolog untuk membuat atau membangun hubungan yang sehat itu sangat diperlukan waktu, begitu. Nah, kalau dalam waktu yang singkat kemudian terjadi kemesraan yang luar biasa, mungkin itu yang perlu untuk diwaspadai sebagai tanda-tanda dari love bombing. Apa itu love bombing? Love bombing itu adalah bentuk-bentuk manipulasi psikologis yang biasa digunakan oleh seseorang yang cenderung memberikan atensi, perhatian, kemudian kasih sayang yang sangat berlebihan di masa awal-awal perkenalan dengan tujuan agar yang bersangkutan nantinya bisa memperoleh apa yang dia inginkan di kemudian hari. Begitu. Jadi kalau dalam waktu yang singkat kemudian
terasanya ini kok orang ini sangat sayang, sangat perhatian, sangat memberikan cinta yang luar biasa, itu justru kita boleh mewaspadai itu sebagai mungkin ini proses yang kurang lazim dalam membentuk hubungan yang sehat, begitu. Itu bisa diwaspadai sebagai tanda-tanda bahwa apakah betul ini adalah dilakukan dengan ketulusan atau memang ada hal-hal lain yang melatar belakangi perilaku-perilaku yang romantis tersebut. Kalau dalam waktu yang singkat kemudian seseorang bisa terlihatnya sangat jatuh cinta luar biasa, kemudian rela memberikan anything buat yang bersangkutan dan sebagainya. Sebagai pasangan kita perlu mewaspadai ini, jangan-jangan ini adalah bentuk-bentuk manipulasi dari pihak yang memberikan cinta secara berlebihan itu, begitu. Yang menerima cintanya itu mungkin nggak sadar bahwa itu adalah bentuk manipulasi, karena memang hal-hal tersebut dilakukan biasanya dengan sangat manis, begitu. Bisa saja terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, bahwa ada bentuk-bentuk manipulasi di awal yang mengarahkan seseorang atau targetnya itu supaya targetnya itu jadi falling in love yang luar biasa gitu loh, sama yang memberikan cinta. Jadi mungkin kalau orang luar ngelihatnya, kenapa ya kok yang si A tuh bucin banget sama si B, tapi nggak tahu bahwa sebenarnya si B itu sedang melakukan bentuk-bentuk manipulasi psikologis kepada si A supaya si A-nya itu terlihatnya bucin sama si B. Jangan-jangan yang awal tadi, yang manis-manis di awal tadi itu bukan bentuk-bentuk ketulusan, tetapi bentuk-bentuk dari manipulasi psikologis. Nah, biasanya manipulasi psikologis ini memang biasa dilakukan oleh pelaku-pelaku kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Seseorang itu tidak mengharapkan bahwa dia akan memperoleh bentuk-bentuk kekerasan ya, atau mungkin bentuk-bentuk penyiksaan dari orang yang dikasihi gitu. Tetapi sayangnya untuk pelaku-pelaku kekerasan ini mereka justru memanfaatkan situasi di mana si target ini menjadi lengah gitu terhadap hal-hal tersebut. Jadi kalau ditanya apakah mungkin dalam waktu yang singkat orang bisa melakukan kekerasan, mungkin saja untuk kasus-kasus yang memang apalagi kalau misalnya beliau ada riwayat kekerasan sebelumnya gitu ya, misalnya ada individu yang punya riwayat-riwayat kekerasan di hubungan-hubungan sebelumnya, bukan tidak mungkin pola yang sama akan berulang. Usai menjadi korban KDRT, Vena langsung melaporkan sang suami, Ferry Irawan, ke Polres Metro Kediri Kota pada Minggu 8 Januari 2022 lalu. Polisi pun langsung bergerak cepat dengan memeriksa sedikitnya 4 orang saksi hingga memanggil Ferry Irawan untuk dilakukan penyelidikan. Kekerasan yang dialami oleh Vena itu diduga terjadi di salah satu hotel di kawasan Kediri, Jawa Timur, dan di kamar hotel itulah Vena mengalami tindak kekerasan hingga hidungnya berlumuran darah sebelum akhirnya memutuskan untuk membuat laporan polisi atas kelakuan suaminya tersebut. Lantas, permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dengan Vena dan Ferry? Dan akankah kali ini Ferry Irawan akan terancam hukuman pidana? Enggak, tadi datang klarifikasi aja. Mas, terkait laporan ini gimana Mas tanggapannya Mas? Jadi klarifikasi aja. Klarifikasi. Ya, ya. Mas Ferry sendirian hari ini Mas? Sudah didampingi Mas. Ya Mas. Untuk pemeriksaan lanjutan dijadwalkan kapan? Kasus KDRT ya, dengan pelapor saudara VM umur 50 tahun pekerjaan wira swasta dan terlapor saudara FI umur 44 tahun pekerjaan influencer. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Kemudian dilakukan pelaporan
laporan oleh yang bersangkutan ke Polres Kota Kediri. Setelah dilakukan upaya pemeriksaan oleh penyidik Polres Kediri Kota, terlapor menyampaikan bahwa terlapor meminta kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Timur, mengingat domisili yang bersangkutan ada di Surabaya. Kemudian tadi pagi Polres Kediri melimpahkan berkas ini ke Dirkrimum Polda Jawa Timur dan akan segera dilakukan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan KDRT dengan pelapor saudara FM dengan pelapor saudara VM dan terlapor saudara FI. Berdasarkan laporan awal dari Polres Kediri ini sudah ada sekitar 4 saksi yang diperiksa di sana. Namun demikian masih akan terus didalami oleh penyidik Polda Jawa Timur, di Diskrimum Polda Jawa Timur. Ya, jadi tadi memang benar yang bersangkutan tadi hadir dengan ditemani oleh anggota atau penyidik dari Polres Kediri Kota. Setelah akan dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyatakan sakit. Yang bersangkutan punya penyakit asam lambung, sehingga belum bisa diperiksa lebih lanjut oleh penyidik di Diskrimum Polda Jawa Timur. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.